Yo guys, balik lagi seperti biasa. Kita lanjut lagi dalam pembahasan masuk segmennya ke Kamboja ya. Dan ini halo SBS, pengakuan 38 korban ya kabur dari scam Kamboja. Duit habis ketahan di ruang sempit katanya ya. Berikut video langsung pengakuan bersama Uya Kuya, sebutkan nama sesama warga Indonesia yang menipu katanya guys. Waduh, sesama Indonesia aja saling menipu ya, yang menumbalkan itu loh guys ya, dan menyiksa. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Ini aku lihat dari TikToknya Halo SBS guys ya, dan kita bareng-bareng. Inilah kondisi kami saat ini. Satu kamar itu ada 20 orang. Untuk Wow. kamarnya juga ini tidak ada kamar mandi. 64 orang. Yang berkhianat 20. Kalau kalian pingin berontak, itu semuanya bergabung. Ayo semua orang Indonesia memberontak. Yang nawarin kalian kerja di sana siapa awalnya? Agent, Pak. Pernah ketemu orangnya nggak? Orang di Facebook. Jadi kalian memutuskan berangkat ke sana benar-benar tanpa ketemu orang yang nawarin kalian kerja gitu? Benar. Yang kamu orang Indonesia apa orang luar? Ini Pak, satu kampung. Satu kamar, satu tempat tidur, di luar kamar. Bagaimana rasanya nih dipukul oleh Besti sendiri? Iya. Ya, Saat ini yang orang-orang yang tersisa dari 64 orang yang termasuk bisa dibilang grup 64. Nah, ini posisi untuk kamar kami. Ini yang semuanya berisikan, kalau untuk satu kamar itu ada 20 orang. Di sini letak barang. Tuh, udah Di sini tempat tidurnya juga di lantai-lantai ini. Untuk kamarnya juga ini tidak ada kamar mandinya. Kami hanya untuk mandi seperti ini tempatnya. Ditambah ini juga ada kamar mandi, tapi tidak bisa digunakan sama sekali. Kalau mau toilet? Jadi apa yang ada, karena ini yang murah, serasa kami ini yang kami perlakukan. Nah, tapi kami mengambil kesempatan untuk kamar ini karena ini halaman balkonnya ini luas. Nah, jadi kami pergunakan bisa untuk kumpul ramai-ramai di sini. Kalau ada sekiranya untuk yang dimitingkan ataupun dibicarakan, kami kumpul ramai-ramai di sini, begitu. Nah, ini untuk satu kamarnya ini dia harganya 20 dolar. 20 dolar untuk satu malamnya. Jadi inilah yang bisa kami pergunakan untuk menghemat uang setiap harinya, menampung teman-teman yang lain sekiranya bisa tidur lah, bisa istirahat. Ada berita yang kita dapat, 64 orang melarikan diri dari perusahaan scam di Kamboja. Namun sekarang tersisa tinggal 38 orang, di mana sebagiannya lagi kembali ke perusahaannya untuk bekerja kembali ya, karena ditawari gaji lebih ya. Dan yang 8 orang sudah pulang ke Indonesia ya. Oke. Oke, sekarang berarti kita bersama 38 orang di sana Mas ya? benar Pak. Ini di Kamboja ya? Tempat yang Mas di bawah, Mas Hati. Jadi nggak bisa ikut Mas. Oke, ini di Kamboja berarti sekarang ya? Benar Pak. Tuh. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Aka Mohasena Padey Teho Hun Sen di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 5 Mei 2025. Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi kepala pemerintahan Kamboja ke Indonesia. Waduh. Presiden Hun Sen dan delegasi tiba sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat dan disambut meriah oleh pasukan jajar kehormatan, pasukan berkuda Pas Pampres, serta pelajar sekolah dasar yang dengan antusias mengibarkan bendera Indonesia dan Kamboja. Ini presiden kita tahu nggak nih ya tentang kasusnya rakyatnya lagi menderita di sana guys, sebenarnya menderita dibikin sendiri atau gimana ya? Aku juga bingung ya, karena banyak juga ya TKI masih ngeyel ke sana gitu guys, jadi bingung nih ya. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat ini guys? Apakah presiden ini harus turun tangan, Presiden Prabowo apa enggak guys ya? Nah, ini kita lihat lagi ada beberapa info lagi. Nah, kita lihat ya. Tetanggaku PKL Kamboja sebagai penyalur Kamboja katanya. Aku mau tanya ya, ini Suaranya kecil banget. tetanggaku pulang dari Kamboja. Hmm. Itu
gini lah, waktu itu katanya berangkatnya sih ke Thailand. Nah, dari Thailand itu cuma 4 bulan. Ini kemarin dia bilang lah ini baru-baru harus beberapa hari pulang. Habis itu katanya dia itu terus 4 bulan di mana Thailand, habis itu diberangkatkan ke Kamboja. Dia memang ngakunya itu kerjanya di judul. Terus di Kamboja itu katanya ngabisin kontrak lah 2 tahun katanya kontraknya. Nah setelah kontrak habis dia itu pulang lari tapi menipu uang teman-temannya. Posisinya dia itu sekarang membawa uang banyak. Yang saya takutkan dia itu mempengaruhi tetangga-tetangga saya, Miss, itu juga tetangga dia, rumah dari tempat saya. Terus gimana itu? Takutnya saya mempengaruhi orang-orang di situ, anak-anak di situ gitu loh. Ya kamu harus laporan sama dusun kamu, sama kepala desa kamu, sama polsek kamu dong. Nanti saya dikira fitnah nggak? Hah? Nanti saya dikira fitnah dia gitu. Loh kalau kamu nggak ada bukti ya jelas itu fitnah. Iya juga sih, kalau ada Dia bukti sendiri susah. ngomong lu, Miss. Dia sendiri ada buktinya nggak? Kamu rekam nggak? Enggak, bodohnya di situ nggak ngerekam. Ya kalau nggak ada rekamannya terus Jangan kamu, dibilang siapa-siapa lah ya gitu. iya berarti kan fitnah jatuhnya kalau nggak ada buktinya dan saksi. Nah iya maka dari itu, tapi aku takut nanti dia mempengaruhi. Ya Untungnya guys, Miss Yuni ini pinter ya. Takutnya ini ada orang-orang sengaja ya untuk menjebak Miss Yuni ya. Takutnya ya ini komplotannya yang pura-pura seperti ini, yang melihat tetangganya inilah itulah, tapi tidak ada bukti. Takutnya kena jebakan deadpan ya. Buat Miss Yuni kalau nonton video aku, hati-hati ya. Setiap ada orang yang barat katakan yang ini tuh ya, curhat gitu ya, curhat seperti ini, hati-hati jangan sampai nanti jebakan gitu ya guys ya, bilangnya dia tetangganya melihat tetangganya inilah, hati-hati, takutnya itu jebakan guys ya. Artinya adalah ada seseorang yang pernah kerja di Thailand, pernah kerja di Kamboja, kerja jadi judol, nipu teman-temannya agar dibawa ke sana. Dan kamu khawatir ini orang lain kali mau menipu orang lain lagi, termasuk tetanggamu sendiri. Masalahnya kamu nggak ada bukti. Bener, nggak ada bukti, jadi susah ya. Untuk Mas ini berhati-hati juga ya, menurut aku ya. Tadi yang aku bilang berhati-hati, jangan sampai nanti kena kejebak. Aku takut banget Miss Yuni nanti kena kejebak ya. Tapi aku yakin Miss Yuni pintar, jadi ya makanya dia bilang susah kalau nggak ada bukti ya. Nah kita lihat betul lagi guys. Yang sekarang terjadi memang di Kamboja itu banyak orang-orang kita yang ada di sana, yang mereka nggak bisa pulang segala macam, itu memang betul adanya seperti itu. Dan disiksa itu juga betul. Kenapa disiksa sih sebenarnya? Itu tadi yang mereka mungkin melakukan kriminal segala macam kayak gitu. Kalau apa namanya tidak meet the target gitu juga misalnya bisa aja. Kayak gitu. Kebanyakan ini seperti itu. Dan orang Kambojanya sendiri, maksudnya kan itu pasti industri yang besar ya Mas. Aku mau ngebayangin itu industri yang besar, ada banyak. Aku bayangnya mungkin ada banyak lah ya, karena kan disiksa, pasti ada yang meninggal dan segala macam. Pemerintah Kambojanya diam berarti mengetahui hal itu dan diam apa? Ya nggak tahu ya. Cuman kalau itu ya kita lihat sendirilah di berita ya. Ya kan kita udah pada tahu lah di berita juga seperti itu gitu. Ya itu sebenarnya tinggal pemerintah kita mau eksekusinya seperti apa gitu. Waduh guys, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya dari Kamboja ya yang terbaru ini guys? Mungkin kalian punya komentar apa, tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian ya yang sudah hadir, dan berhati-hati juga setiap mau bekerja. Aku selalu ngingetin kalian supaya berhati-hati kalau mencari pekerjaan. Walaupun kalian butuh uang, tapi jangan sampai kalian terjebak seperti ini. Yang tadinya pengen tidak merepotkan, malah lebih merepotkan lagi untuk keluarga kalian ya. Jadi berhati-hati ya, lihat kondisi perusahaannya seperti apa, agensinya seperti apa. Jika kalian pengen benar-benar ke luar negeri, ya benar-benar harus melihat ya secara detail. Walaupun mungkin perusahaan ini pernah menyalurkan TKI ke misalnya ke Taiwan atau ke Hongkong, tapi lihat secara ininya ya. Benar-benar harus teliti banget lah sekarang, jangan sampai kalian jadi tumbal berikutnya guys. Dan sekian dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.